Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu bahwa semua siswa-siswi siap mengikuti pembelajaran. Apakah buku dan alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Bagus. Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang sehat atau mengalami kesulitan dalam belajar ini, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada ibu ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi baru, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah mendengar pantun? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Saya juga, Bu. Bagus. Kalian biasanya mendengar pantun itu di mana sih? Di televisi, Bu. Di media sosial. Di media sosial. Dan saat acara pernikahan. Wah, ternyata banyak sekali ya tempat kita bisa menemukan pantun. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, pantun sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bayangkan, ketika kalian ingin menasehati teman agar rajin belajar, mana yang lebih menarik? Belajarlah yang rajin supaya pintar, atau menggunakan pantun seperti ini. Pergi ke taman melihat bunga. Bunganya indah berwarna merah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar masa depan menjadi cerah. Nih, menurut kalian lebih menarik yang mana? Pantun, Bu. Mengapa sih lebih menarik pantun? Karena lebih unik dan mudah diingat. Betul sekali. Itulah salah satu alasan mengapa pantun masih digunakan sampai sekarang. Hari ini kita akan mempelajari salah satu karya sastra lama yang menjadi warisan budaya Indonesia, yaitu puisi rakyat. Di dalam puisi rakyat terdapat beberapa jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nanti kita akan belajar memahami pengertiannya, mengenal ciri-cirinya, mengetahui perbedaannya, dan menemukan pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan mencoba untuk membuat pantun sederhana. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian puisi rakyat. Yang kedua itu mengidentifikasikan ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Dan ketiga itu menentukan isi dan pesan dalam puisi rakyat. Yang keempat, menulis pantun sederhana sesuai kaidah. Dan yang kelima, menyajikan pantun secara lisan dengan percaya diri. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Anak-anak, mempelajari puisi rakyat bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang baik. Melalui puisi rakyat, kita juga belajar menghargai budaya bangsa, belajar menyampaikan nasihat dengan cara yang santun,
dan melatih kreativitas dalam berbahasa. Hari ini kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga belajar melestarikan budaya Indonesia. Semangat semuanya! Semangat, Bu! Alhamdulillah. Kalau begitu, kita masuk ke kegiatan inti. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti. Ibu akan menampilkan beberapa contoh puisi rakyat. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pengertian pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait dengan pola rima A, B, A, B. Pantun memiliki 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran, hiburan, maupun ungkapan perasaan. Ciri-ciri pantun. Pertama, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kedua, bersajak atau memiliki rima A, B, A, B. Ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Keempat, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Kelima, baris ketiga dan keempat berupa isi. Dan yang keenam, mengandung pesan atau makna tertentu. Contoh pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, tidak lupa membeli pepaya. Rajin belajar sejak muda, agar cita-cita mudah tercapai. Coba perhatikan pantun ini. Menurut kalian, ada berapa baris pada pantun tersebut? 4 baris, Bu! Ya, benar sekali. Ada 4 baris. Coba sekarang perhatikan 2 baris pertama. Menurut kalian, apakah 2 baris pertama sudah menunjukkan pesan utama? Belum, Bu. Tepat sekali. 2 baris pertama disebut apa? Sampiran, Bu. Bagus. Kalau 2 baris terakhir disebut apa? Isi, Bu! Hebat. Nah, isi pantun tersebut menyampaikan pesan tentang apa sih? Rajin belajar supaya cita-cita tercapai. Sangat tepat. Pengertian syair. Syair adalah puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu. Syair terdiri atas 4 baris dalam satu bait dengan pola rima A, 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 A. Semua baris pada syair berisi makna atau isi. Syair biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat, ajaran agama, maupun perasaan seseorang. Ciri-ciri syair. Pertama, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kedua, semua baris berisi isi atau makna. Ketiga, bersajak A, 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 A. Keempat, menggunakan bahasa yang indah. Dan yang kelima, biasanya berisi cerita atau nasihat. Contoh syair. Belajar tekun sepanjang hari, agar ilmu terus dicari. Jangan malas dan iri hati, supaya sukses menghampiri diri. Sekarang perhatikan contoh kedua. Menurut kalian, apakah syair ini memiliki sampiran? Tidak ada, Bu. Mengapa tidak ada? Karena semua baris berisi isi.
Bagus sekali. Artinya kalian sudah mulai menemukan perbedaannya. Pengertian gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait dan biasanya mengandung nasihat atau petuah kehidupan. Baris pertama biasanya berisi sebab atau persoalan, sedangkan baris kedua berisi akibat atau jawaban. Ciri-ciri gurindam. Pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kedua, bersajak AA. Ketiga, mengandung nasihat atau petuah. Keempat, baris pertama merupakan sebab, dan yang kelima, baris kedua merupakan akibat atau jawaban. Contoh gurindam. Barang siapa rajin belajar, masa depan akan bersinar. Nah, kalau contoh yang terakhir, ini bagaimana? Berapa jumlah barisnya? 2 baris, Bu. Ya, menurut kalian, apa pesan yang terkandung dalam gurindam ini? Kalau rajin belajar masa depannya bagus. Betul sekali. Nah, dari ketiga contoh tadi, kita sudah mulai mengenal 3 jenis puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Sekarang, Ibu ingin mengajak kalian berpikir lebih dalam. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Puisi yang berkembang di masyarakat, Bu. Ya, sangat baik. Puisi rakyat merupakan karya sastra lama yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Pertanyaan berikutnya, mengapa puisi rakyat masih dipelajari sampai sekarang? Karena merupakan budaya Indonesia. Ada jawaban yang lain? Karena berisi nasihat. Luar biasa. Jadi, selain sebagai hiburan, puisi rakyat juga mengandung nilai moral, pendidikan, dan budaya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalau kalian sedang menasehati teman agar rajin belajar, lebih menarik menggunakan kalimat biasa atau pantun? Pantun, Bu. Mengapa tuh? Karena lebih menarik dan mudah diingat. Ya, betul sekali. Baik anak-anak, setelah kita memahami pengertian puisi rakyat dan mengenal beberapa contohnya, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi bersama. Hari ini kita tidak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi sebagai satu kelompok besar agar semuanya dapat menyampaikan pendapatnya. Ibu akan menampilkan 3 contoh puisi rakyat yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Silahkan kalian mengamati ketiga contoh tersebut dengan baik ya. Contoh pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, tidak lupa membeli pepaya. Rajin belajar sejak muda, agar cita-cita mudah tercapai. Contoh syair. Belajar tekun sepanjang hari, agar ilmu terus dicari. Jangan malas dan iri hati, supaya sukses menghampiri diri. Contoh gurindam. Barang siapa rajin belajar, masa depan akan bersinar. Sekarang kita diskusi bersama. Ibu ingin kalian mengamati bentuk ketiga puisi tersebut.
Coba, siapa yang bisa menyampaikan berapa jumlah baris pada pantun? 4 baris, Bu. Ya, bagus sekali. Apakah semuanya setuju? Setuju, Bu. Sekarang coba perhatikan syair. Berapa jumlah barisnya? 4 baris juga, Bu. Bagus. Jadi, pantun dan syair memiliki persamaan pada jumlah barisnya ya. Nah, kalau gurindam bagaimana? 2 baris, Bu. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke ciri-cirinya. Coba perhatikan pantun. Menurut kalian, apakah semua barisnya berisi pesan? Tidak, Bu. Mengapa? Karena ada sampiran dan isi. Tepat sekali. Kalau syair, bagaimana? Apakah ada sampiran? Tidak ada, Bu. Bagus. Lalu semua, baris syair berisi apa? Isi atau makna. Hebat. Sekarang gurindam. Menurut kalian, apa yang biasanya terdapat dalam gurindam? Nasihat, Bu. Yah, benar sekali. Selanjutnya, kita akan mencari pesan yang terkandung dalam setiap puisi. Coba perhatikan pantun tadi. Rajin belajar sejak muda, agar cita-cita mudah tercapai. Pesan apa yang ingin disampaikan? Kita harus rajin belajar Bagus. Ada tambahan? supaya cita-cita tercapai. Tepat sekali. Sekarang syair. Belajar tekun sepanjang hari agar ilmu terus dicari. Pesan apa yang kalian temukan? Harus rajin belajar dan tidak malas. Ya, sangat baik sekali. Kalau gurindam, barang siapa rajin belajar, masa depan akan bersinar. Pesan yang terkandung, Orang yang rajin belajar akan memiliki masa depan yang baik. luar biasa. Baik anak-anak, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, siapa yang bisa menyampaikan perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam? Pantun terdiri dari 4 baris dan memiliki sampiran serta isi. Bagus. Syair terdiri dari 4 baris dan semuanya berisi-isi. Benar sekali. Gurindam terdiri dari 2 baris dan biasanya berisi nasihat. Oke, sangat tepat. Hebat sekali. Walaupun bentuknya berbeda-beda, pantun, syair, dan gurindam sama-sama merupakan puisi rakyat yang mengandung pesan dan nilai kehidupan. Melalui diskusi bersama ini, kita dapat memahami bahwa puisi rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, nasihat, dan pelestarian budaya Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita akan menemukan sendiri perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Ibu akan membuat sebuah tabel pada slide berikut. Kita mulai dari pantun. Siapa yang bisa membantu ibu mengisi kolom pertama? Pantun terdiri atas 4 baris. Bagus. Pola rimanya bagaimana? Abi. Benar. Ciri khas pantun apa? Ada sampiran dan isi.
Tepat sekali. Sekarang kita akan beralih ke syair. Berapa jumlah baris syair? 4 baris. Bagaimana rimanya? A. Bagus. Lalu, apa ciri khas dari syair? Semua baris berisi isi. Yah, sangat tepat. Sekarang gurindam. Berapa jumlah barisnya? 2 baris. Bagaimana rimanya? A. Apa ciri khas gurindam? Berisi nasihat. Bagus sekali. Sekarang coba perhatikan tabel yang sudah kita buat. Siapa yang dapat menyimpulkan perbedaan ketiga puisi tersebut? Pantun memiliki sampiran dan isi, syair semua barisnya berisi isi, sedangkan gurindam terdiri atas 2 baris dan berisi nasihat. Tepat sekali. Artinya, kalian berhasil menemukan konsepnya sendiri. Nah, dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, pantun terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi, serta bersajak A, B, A, B. Dan yang kedua, syair. Syair terdiri atas 4 baris. Semua barisnya berisi makna dan bersajak A, 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 A. Dan yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam terdiri atas 2 baris, berisi nasihat dan bersajak A, A. Jadi, meskipun ketiganya termasuk puisi rakyat, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga kita dapat membedakannya dengan mudah. Anak-anak, selain memahami isi puisi rakyat, kita juga harus mampu membacakannya dengan baik. Saat membaca pantun, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, ekspresi, dan juga jeda. Ibu akan memberikan contoh, yaitu pada pantun pendidikan. Pergi ke pasar membeli buku. Singgah sebentar membeli pena. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-cita. Apa yang kalian perhatikan saat ibu membaca pantun yang tadi? Suara ibu jelas. Ada jedanya, Bu. Ya, betul sekali. Lalu ada contoh pantun yang berikutnya. Sekarang contoh yang kedua. Pergi bermain ke lapangan luas. Bermain bola bersama teman. Persahabatan harus dijaga tulus agar hidup penuh kenyamanan. Contoh berikutnya bertema lingkungan. Pohon mangga tumbuh berjejer. Daunnya hijau menyejukkan mata. Jagalah lingkungan sekitar agar bersih sepanjang masa. Sekarang, Ibu akan menunjukkan langkah-langkah membuat pantun. Langkah pertama itu menentukan tema. Kita pilih saja tema pendidikan. Lalu, langkah kedua menentukan pesan. Pesan yang ingin disampaikan itu adalah rajin belajar. Langkah ketiga, membuat sampiran. Seperti burung merpati terbang tinggi. Hinggap sebentar di atas batu. Nah,
Langkah keempat, membuat isi. Belajarlah dengan sepenuh hati agar cita-citamu mudah tercapai. Lalu langkah kelima, membaca pantun lengkapnya seperti burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas batu. Belajarlah dengan sepenuh hati agar cita-citamu mudah tercapai. Nah, anak-anak, ternyata membuat pantun tidak sesulit yang dibayangkan kan? Yang penting kita menentukan tema terlebih dahulu, kemudian membuat sampiran dan isi yang sesuai. Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sebelum kita lanjut, mari kita refleksi. Apa manfaat mempelajari puisi rakyat? Mengetahui budaya Indonesia. Belajar membuat pantun. Bagian mana yang paling mudah dipahami? Membedakan gurindam, Bu. Bagian mana yang masih sulit? Membuat rima pantun. Tidak apa-apa. Semakin sering berlatih, kalian akan semakin mahir. Sekarang saatnya kalian mencoba. Buatlah satu pantun bertema pendidikan, persahabatan, atau lingkungan. Siapa yang ingin membacakan hasil pantunnya? Saya, Bu. Pergi ke taman melihat bunga. Bunganya indah berwarna merah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar masa depan menjadi cerah. Bagus sekali. Coba teman-teman, apakah pantun tersebut sudah memiliki sampiran dan isi? Sudah, Bu? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semuanya. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang puisi rakyat. Kita sudah memahami bahwa puisi rakyat terdiri atas pantun, syair, dan gurindam. Kita juga telah mempelajari ciri-ciri masing-masing, isi dan pesan yang terkandung di dalamnya, serta cara membuat dan membacakan pantun. Puisi rakyat bukan hanya karya sastra, tetapi juga warisan budaya bangsa yang mengandung banyak nilai kehidupan. Karena itu, mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan terus mempelajari dan mencintai karya sastra daerah. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.